Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh, berkat limpahan nikmat dan taufiknya di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir berkumpul kembali mengadakan majelis ilmu, di mana kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallah Ta'ala. Baik, jamaah sekalian, pembahasan kita masih seputar nama Allah Subhanahu wa taala As-Sittir. Allah Maha menutupi. Allah As-Sittir. Allah Maha menutupi. Baik, kita lanjutkan. Al-Muallif Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala membawakan sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kullu ummati, semua umatku mu'afa, akan dimaafkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Illal mujahirin, kecuali orang yang melakukannya secara terang-terangan. Kecuali yang melakukannya secara terang-terangan. Wa inna minal mujaharati, dan termasuk terang-terangan, an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan, ada seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan dosa di malam hari, wa qad satarahu Allahu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Fayaqul, lalu dia berkata atau dia bercerita keesokan harinya, ya fulan, wahai si fulan, amiltul barihata kadza wa kadza, semalam aku berbuat ini, semalam aku berbuat itu. Ya, artinya dia membuka aibnya sendiri, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya. Dia membongkar sendiri aibnya, dia menceritakannya kepada orang lain. Amiltul barihata kadza wa kadza, semalam aku berbuat ini, semalam aku berbuat itu. Wa qad baza yasturuhu rabbuh,
padahal dia tidur di malam hari dalam keadaan Allah telah menutupi aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, namun di pagi harinya dia membuka atau menyingkap penutup Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Jadi jamaah sekalian, ini dilarang di dalam agama kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib dan kekurangan kita, jangan kita bongkar, jangan kita singkap aib kita sendiri. Nah, setelah dibawakan hadis ini, dijelaskan maknanya, kandungannya oleh beliau dengan menukil qala Ibnu Battal rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Battal rahimahullah, fil jahri bil ma'siyati, terang-terangan berbuat dosa maksiat, ya, perihal terang-terangan berbuat maksiat, istighfafum bihaqqillahi, itu ada unsur, ya, ada unsur meremehkan hak Allah, menganggap remeh hak Allah, ya. Jadi ini alasannya mengapa dilarang terang-terangan berbuat dosa, ya, membuka aib sendiri setelah berbuat suatu dosa. Karena ada unsur istighfafun bihaqqillah, meremehkan hak Allah. Di antara hak Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menutupi aib kita dan menyuruh untuk menutupi aib sendiri, jangan membongkarnya. Tapi tatkala seorang malah menceritakannya, menyiarkannya, menyebarkannya, ini sama saja istighfafun bihaqqillah. Dia menganggap remeh, menganggap enteng hak Allah Subhanahu wa taala, meremehkan Allah. Ya. Padahal Allah sudah berbaik hati kepadanya, berbuat kebaikan kepadanya, menutupi aibnya. Nah, kemudian juga selain menganggap enteng, meremehkan hak Allah, juga istighfafun bihaqqillahi wa rasulih, meremehkan, menganggap remeh, menganggap enteng hak Rasulnya, ya, meremehkan Rasulullah, melecehkan beliau. Karena beliau juga melarang seseorang itu terang-terangan berbuat dosa. Beliau memerintahkan untuk menutupi aibnya, aib seseorang ketika telah berbuat dosa. Maka tatkala ada seorang yang justru menyebarkannya, menceritakannya kepada orang lain, mempublisnya kepada orang lain, maka ini adalah sikap istighfaf, meremehkan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, kata beliau, kata Ibnu Battal rahimahullah, wa bisalihi al-mu'minin, juga mengandung unsur istighfaf, meremehkan orang-orang soleh di kalangan kaum mukminin. Ya, seperti melecehkan mereka, merendahkan mereka. Dari sisi mana jamaah sekalian? Kok dianggap sebagai melecehkan, merendahkan orang-orang soleh dari kalangan kaum mukminin? Ya, karena orang-orang soleh dari kalangan kaum mukminin, mereka menjaga diri dari dosa. Ya, dan kalau mereka tergelincir dalam perbuatan dosa maksiat, mereka bertaubat, mereka menutup diri. Artinya menutupi aibnya, tidak membongkarnya. Nah, ini ada orang terang-terangan dia berbuat dosa di hadapan orang lain. Bahkan dia bangga, ya, bahkan mungkin dia mengajak orang lain untuk mengikuti jejaknya dalam berbuat dosa. Maka ini sama saja dengan istighfaf, meremehkan, melecehkan, merendahkan orang-orang soleh dari kalangan kaum mukminin. Kemudian kata beliau, wa fihi dharbun minal ainadi lahum, dalam perihal terang-terangan berbuat dosa juga ada satu jenis dari pembangkangan kepada mereka. Ya, pembangkangan kepada mereka. Di sini termasuk Rasulullah,
termasuk orang-orang soleh kepada dari kalangan kaum mukminin. Bagian dari pembangkangan, karena dilarang berbuat dosa terang-terangan, berbuat dosa atau menyebarkan perbuatan dosa, dia malah melakukannya. Ini kan ainat, bagian dari pembangkangan dan ketidakpatuhan. Wa fis sitri biha, sebaliknya itu tadi alasan kenapa dilarang membongkar aib sendiri. Justru agama menyuruh untuk menutupi aib kita. Kebalikannya kata beliau, wa fis sitri biha, dalam perihal menutup aib sendiri, as-salamatu minal istighfaf, berarti selamat dari sikap meremehkan yang tadi disebutkan sebelumnya, merendahkan Allah, meremehkan Rasulullah, melecehkan, merendahkan orang-orang soleh dari kalangan kaum mukminin. Ini kalau terang-terangan. Jadi kalau menutup aib sendiri, ini justru selamat dari sikap istighfaf atau meremehkan. Li'annal ma'asi tudhillu ahlaha, sebab maksiat-maksiat itu akan menghinakan para pelakunya. Ya, kemaksiatan itu ya masalian membuat hina, merendahkan ya para pelakunya, orang yang melakukannya. Nah, bahkan ya masalian di antara kengerian maksiat itu akan mencabut nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus selalu kita ya jaga, amalkan doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Ya, dan nikmat itu salah satu yang menghilangkannya adalah maksiat. Nah, maka kemaksiatan itu menghinakan pelakunya. Menghinakan pelakunya. Wa min iqamatil haddi alaihi in kana fi haddun. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Jadi di antara keutamaan menutupi aib dan dosa sendiri adalah selamat dan terhindar dari iqamatul had, ditegakkannya hukum had, hukum pidana Islam. Ya, jadi kalau seorang melakukan suatu tindak kriminal, ya, suatu tindak pidana yang ada ingkana fihi haddun, kalau ada hukum pidana Islamnya, disebut hukum had. Insyaallah taala nanti akan kita lewati ini di dalam kitab Al-Wajiz. Ya, ada kitab khusus, kitab Al-Hudud, Kitabul Hudud, wa tilka hududullah. Itulah batasan hukum-hukum Allah. Ada hukum hadnya. Nah, seperti misalnya zina. Ya, zina ini ada hukum hadnya. Ya, kalau dia sudah pernah menikah, maka hukum hadnya adalah dirajam. Ya, dilempari batu sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah, berzina, ya dicambuk 100 kali kalau dia adalah orang merdeka. Ya, tapi kalau dia statusnya budak, separohnya 50 kali. Dan diasingkan, diusir dari tempat tinggalnya selama setahun. Ya, ini hukum hadnya. Kemudian juga liwat. Ini contohnya yang ada hukum hadnya. Jadi orang menutupi dirinya dari aib dan dosanya, terhindar dari hukum had. Ya, liwat misalnya, ya, homoseksual, ada hukum hadnya, yaitu dibunuh, al-qatl, al-fa'il wal maf'ul bihi. Baik yang apabila
seorang naudzubillahi min dzalik laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur, ke dalam anus laki-laki lain, maka ini ada hukum hadnya, itu dua-duanya dibunuh. Ya, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah si pelaku, al-fa'il dan al-maf'ul bihi dan objeknya. Ya, yang diperlakukan liwat tersebut, ini ada hukum hadnya. Contoh yang lain, as-sariqah, kasus pencurian. Kalau mencuri, ya, dan nilai curiannya itu 1/4 dinar atau lebih, ya, sekitar 50.000 atau lebih, ya, itu dipotong tangannya, pergelangan tangannya. Nah, ini contoh yang ada hukum hadnya. Murtad, ya, ada hukum pemberontak, ya, ada hukum hadnya. Al-qadzaf, menuduh orang tanpa bukti, nah, ini ada hukum hadnya. Maka dengan dia, ya, tidak membongkar aibnya, selamatlah dia dari hukum had di dunia. Tapi tentu saja tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya atau dia melakukan perkara-perkara yang menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian kata beliau, wa minat ta'ziri illam yujib haddan. Jika suatu tindak pidana yang dia lakukan tidak ada hukum hadnya, ya, tidak ada hukum hadnya, maka ada namanya hukuman ta'zir, ya, hukuman dari pemerintah, dari pihak yang terkait, pihak yang berwenang. Bisa dia, tergantung, ini terserah pemerintahnya, ya, hukum yang diterapkan apa saja. Bisa dia dipenjara, ya, bisa dia misalnya diasingkan, ya, dan lain sebagainya. Ini yang tidak punya hukum had, ya. Dia akan selamat kalau dia menutup diri dari aib dan kesalahannya. Wa idza tamahhadha haqqullahi fahuwa akramul akramin. Dan apabila, ya, dia, apa ini tamahhadha, apa diartikan di situ di terjemahannya? Tamahhadha, wa idza tamahhadha haqqullahi atau haqqallahi, Allahu alam, ini apa artinya ada di situ? Ya, sesudah tadi yang tidak punya hukum had, wa idza tamahhadha haqqullahi fahuwa akramul akramin. Tamahhadha, wallahu alam, ya, apa, memurnikan katanya. Iya, dan apabila dia memurnikan hak Allah, ya, membersihkan atau memurnikan, ya, ya, wallahu alam. Wa idza tamahhadha, ya, haqqullah, hak Allah, fahuwa akramul akramin, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling atau yang maha dermawan, maha mulia dari segala yang dermawan, segala yang mulia. Wa rahmatuhu, mungkin wallahu alam, mungkin maknanya adalah walaupun dia tadi dianjurkan untuk jangan membuka aibnya, ya, jangan membongkar aibnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aibnya, namun apabila dia ingin membersihkan diri, ya, dia ingin membersihkan, mensucikan dirinya dari dosanya di dunia ini, ya, maka itu boleh saja, ya, boleh saja, supaya dia terhindar di akhirat nanti dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti dua kisah yang kita sudah sampaikan pada pembahasan sebelumnya, ya, dua orang sahabat,
ada dari kalangan laki-laki satu orang, ya, dan ada dari perempuan yang berzina. Ya, keduanya datang menghadap Rasul dan mengakui telah terjerumus ke dalam dosa perzinahan dan minta ditegakkan hukum had kepadanya dalam rangka membersihkan dan menyucikan diri mereka dari perbuatan dosa. Ini mungkin wallahu alam maknanya di sini. Tadi kan awalnya dianjurkan tutup saja aibmu. Ya, kalau Allah sudah menutupi aibmu, jangan bongkar. Ya, tapi wa idza tamahhadha, dengan makna tadi membersihkan atau menyucikan, mungkin seperti itu ya, Allah alam. Dia ingin membersihkan dirinya di dunia ini. Karena jamaah sekalian, kelihatan memang sadis. Ya, makanya sebagian orang-orang yang sudah benci kepada Islam, ya, seperti dari kalangan kaum liberal dan sebagainya, itu menganggap hukum Islam sangat-sangat sadis. Ya, rajam, potong tangan, ya, cambuk dan lain sebagainya. Ya, pemabuk juga ada hukum hadnya. Pemabuk, haddus sakar, yaitu dicambuk juga sebanyak 40 kali. Ya, kelihatannya sadis, tapi itu sebenarnya ringan dibandingkan azab di akhirat kelak. Nah, jadi akhirat kelak belum tentu orang bisa kuat, bisa tahan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, ya, kemudian di akhirat nanti. Makanya dia ingin membersihkan dirinya di dunia, ya, supaya dia selamat dari siksaan di akhirat. Nah, tidak ada di antara kita yang sanggup, ya, siksaan yang bertubi-tubi dan berkali-kali lipat di akhirat kelak. Makanya ya jamaah sekalian, ketika ini kita contohkan ya, di Sahih Muslim ada hadis atau ada kisah ketika Rasulullah SAW menjenguk seorang laki-laki Muslim yang sakit, ya, dan sakitnya itu sudah cukup parah, mengakibatkan badan orang ini mengecil, kerdil, menciut. Ya, jadi karena sakitnya itu badannya setiap hari menyusut, mengecil, mengerdil sampai mislal farah. Sara mislal farah, dia sudah seperti burung. Ya, saking kecilnya badannya itu. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, jangan-jangan kamu pernah berdoa, membaca sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah? Nah, laki-laki itu mengatakan, iya wahai Rasul, saya pernah berdoa, Allahumma in kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, jika engkau akan menjatuhkan hukuman padaku di akhirat karena dosaku, segerakanlah siksaan itu di dunia. Nah, jadi dalam pandangannya dia menganggap dengan dia diberi penyakit itu sudah akan menghapuskan dosa-dosanya, maka dia minta disegerakan di dunia. Dia berharap di akhirat nanti dia terhindar dari hukuman. Tapi apa kata Rasulullah? Subhanallah, maha suci Allah. Ma tuti'u au ma tastati'u. Kamu tidak akan sanggup. Ya. Kamu tidak akan sanggup. Kalau minta seperti itu konsekuensinya berat. Minta disegerakan hukuman Allah tidak akan sanggup untuk memikulnya. Ya. Ala antakul, apakah tidak sebaiknya kamu membaca? Kemudian Rasulullah menunjuki dia membaca doa sapu jagat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dia berdoa dengan doa itu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. Ya. Jadi jamaah tidak akan sanggup seorang untuk menghadapi beratnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin orang ini atau yang dimaksud oleh beliau ini adalah seorang yang ingin menyucikan dirinya, membersihkan dirinya di dunia, maka ini boleh dia lakukan. Wa idza tamahhadha haqqullahi fa huwa akramul akramin.
wa rahmatu sabaqat ghadabah, dan rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Ya, rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Falidzalika idza satarahu fid dunya lam yafdahu fil akhirah. Nah ini, oleh karena itu, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menutupi seseorang di dunia dari aibnya, dia tidak akan membongkarnya di akhirat. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib seorang hamba di dunia, Allah tidak akan membongkarnya di akhirat. Tidak akan mempermalukannya di akhirat. Ya, yang penting tadi diamalkan di hadis. Ini kan beliau sedang menjelaskan hadis. Setiap umatku akan dimaafkan, diampuni, kecuali yang terang-terangan. Yang penting dia tidak terang-terangan. Dia tidak berbangga diri dengan dosanya. Dia menutupinya, dia bertaubat, memperbaiki diri sesudah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membongkar aibnya di akhirat dan tidak akan mempermalukannya di akhirat. Sementara kata Ibnu Battal rahimahullah, walladzi yujahiru, adapun orang yang terang-terangan berbuat dosa, yafutuhu jami'u dzalik, maka dia akan terluput dari semua itu. Ya. Jadi berpotensi untuk dibongkar juga aibnya di akhirat kelak. Karena di dunia ini dia membongkar aibnya sendiri. Dia menceritakannya, dia bangga dengan itu. Nah, jadi ahibati fillah, yang penting seorang sudah ketika telah merasa berbuat dosa di masa yang lalu, ya dia bertaubat, memperbaiki diri, banyak melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Nah, ya mudah-mudahan antum masih ingat ketika kita membahas juga di kitab Al-Wajiz, di awal-awal pembahasan tentang sholat. Ya, itu kan ada dibahas bagaimana hukum orang yang pernah meninggalkan sholat di masa yang lalu dalam keadaan dia jahil, ya dia belum tahu hukumnya. Nah kita ini mungkin termasuk diantaranya. Kita sudah balik pada saat itu, ya kita rata-rata balik, akil balik, ya mungkin kelas 5, kelas 6 SD diantara kita sudah ada yang balik. Waktu itu sudah harus sholat. Taklif, pembebanan syariat sudah harus kita jalankan. Tapi begitu banyak sholat yang kita tidak kerjakan. Atau puasa Ramadan, kadang kita kerjakan, kadang tidak. Ya, padahal kita sudah balik. Nah sekarang kita tahu hukumnya. Bagaimana nasib sholat-sholat yang kita tinggalkan di masa yang lalu? Ya, di kitab Al-Wajiz sudah pernah kita bahas bahwa cukup seseorang itu bertaubat, kemudian memperbanyak amal-amal kebaikan, khususnya sholat-sholat sunnah yang sejenis dengannya. Ya, kalau dia pernah banyak meninggalkan sholat di masa yang lalu, ya karena kehidupannya yang kelam, jauh dari tuntunan ajaran agama Allah, ya tinggal dia bertaubat, memperbaiki diri dan memperbanyak amal-amal soleh, khususnya sholat-sholat sunnah. Karena itu yang akan menambal kekurangan sholat-sholat wajibnya. Tidak ada tuntunan untuk mengganti, mengqadha sholat. Ya, itu kalau tidak salah dinukilkan oleh Syekh Abdul Azim Badawi dalam Al-Wajiz dari keterangan Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Tidak ada dalam ajaran syariat mengqadha sholat-sholat, mengganti sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan di masa yang lampau ketika kita jahil, tidak tahu hukumnya, padahal kita sudah harus mengerjakannya. Tinggal sekarang tadi kita memperbanyak amal-amal kebaikan, ya, dan khususnya karena sholat yang kita tinggalkan kita ganti dengan sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib tidak bisa diperbanyak, cuma 5 kali sehari semalam. Jadi yang diperbanyak adalah yang sunnah-sunnah saja. Nah seperti itu, ikhwafillah. Tidak usah dibongkar aibnya, tidak usah diceritakan, cukup menutup diri
menutup aib sendiri dan memperbanyak amal-amal soleh. Orang yang terang-terangan, kata Ibnu Battal rahimahullah, akan terluput dari semua itu. Allah akan membongkar juga aibnya di akhirat, waliyadzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya kata beliau hafizahullah, walidza jaa fi sahih Muslim. Oleh karena itu tercantum dalam Sahih Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah. Yasturullahu ala 'abdin fid dunya, tidaklah Allah menutup aib seorang hamba di dunia, illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutup juga aibnya pada hari kiamat kelak. Ya, jadi seorang hamba dituntut untuk menutupi aib dan kekurangannya supaya Allah Subhanahu wa taala juga menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Nah, berikutnya warawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'alahu, ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi najwa, bagaimana engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang an-najwa, yaitu ya, berbisik-bisik. Ya, an-najwa maksudnya nanti ada suatu tahapan, ada suatu tahapan yang akan dilewati seorang hamba pada hari kiamat dalam persidangan Allah, ya, disebut an-najwa. Ya, tahapan itu disebut an-najwa antara Allah dan hamba. Nah, hamba ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sidang, bentuk sidangnya itu Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Si hamba ini mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Sehingga hanya berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dengar, tidak ada yang tahu. Nah, inilah yang disebut dengan an-najwa, suara yang pelan seperti orang berbisik-bisik, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ingin mempermalukan dia di hadapan khalaik, di hadapan khalayak, di hadapan manusia atau di hadapan makhluk. Nah, orang ini bertanya kepada Ibnu Umar, pernah Anda mendengar Rasulullah SAW menjelaskan seputar prosesi an-najwa ini, tahapan an-najwa ini? Qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya, dan menceritakan kepada Rasul, menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, yadnu ahadukum mir rabbih, salah seorang di antara kalian mendekat kepada Rabb-nya. Ya, jadi kan orang kan dikumpulkan, makhluk semua dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Bergolong-golongan, semua berada dalam golongannya. Ya, yang orang-orang musyrik dari semua zaman dikumpulkan, orang-orang kafir dari semua zaman berkumpul, orang-orang munafik dari semua generasi dikumpulkan, orang-orang beriman dari semua generasi dikumpulkan. Ya, kemudian dipanggil satu-satu, maju satu-satu, disidang satu-satu. Yadnu ahadukum mir rabbi, salah seorang di antara kalian maju mendekat kepada Rabb-nya, hatta yadha'a kanafahu alai, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kanaf, bisa berarti tirai, penutup,
pelindung, ya. Asalnya kanaf itu juga sayap, ya. Bagaimana kita lihat kadang ayam atau juga jenis unggas yang lain, burung melindungi anak-anaknya dengan mengepakkan sayapnya, anak-anaknya terlindungi di dalam sayapnya. Itu disebut kanaf. Ya. Tapi kita ini terjemahannya, ya, kita tidak tahu hakikatnya. Ya, kita artikan bisa pelindung, penutup, tirai. Allah Subhanahu wa taala meletakkan pelindungnya, penutupnya. Bentuknya apa pelindung Allah kita tidak tahu. Ya. Yang jelas ini jamaah sedang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala betul-betul menutupi hambanya, sampai tidak boleh ada yang dengar apa yang diperbincangkan Allah dengan hambanya. Nah, ini saya ulangi, Rasulullah menjelaskan prosesi an-najwa ini, salah seorang di antara kalian mendekat kepada Rabb-nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kanaf, pelindungnya, penutupnya, tirainya kepada si hamba itu. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepadanya, amilta kadza wa kadza, kamu telah berbuat ini, kamu telah berbuat itu. Ya, ya. Allah bertanya kepadanya, amilta kadza wa kadza, kamu telah berbuat ini di dunia, kamu telah berbuat itu di dunia. Fayaqul, lalu si hamba mengatakan, na'am, iya, betul. Wa yaqul amilta kadza wa kadza, Allah kembali menanyakannya, kamu telah berbuat ini, kamu telah berbuat itu. Ini disuruh akui perbuatannya, i'tiraf. Ya. Fayaqul na'am, si hamba menjawab iya. Fayuqarriruhu, Allah membuatnya mengaku sampai dia mengakui perbuatannya. Tidak bisa mengelak lagi nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqarriruhu. Tsumma yaqul, Allah membuat si hamba ini mengaku. Kemudian Allah mengatakan, inni satartu alaika fid dunya, aku telah menutup aibmu di dunia. Fa'ana aghfiruha lakal yaum, maka hari ini aku ampuni dosamu. Nah ini jamaah sekalian, ya, aku telah menutup aibmu di dunia. Artinya jangan terang-terangan, jangan dipublish, tidak usah diceritakan. Ya, maka sekarang hari ini kata Allah, aku ampuni dosamu. Ya. Makanya ahibati billah, jamaah sekalian, ketika kita membaca istighfar, astaghfirullah atau astaghfirullahal azim, atau istighfar yang lain, kalimat-kalimat istighfar yang lain, itu hakikatnya kan ada dua. Ya, seperti yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jika seorang membaca astaghfirullah, itu dua yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, satrul dzambi, menutupi dosanya. Ya. Dan yang kedua, wattajawuzu anhu, kita minta dilewatkan, dibiarkan, dimaafkan. Ya. Di seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa. Itu yang kita harapkan dengan doa, dengan bacaan istighfar kita. Hadirkan itu jamaah, ketika kita membaca istighfar, seperti setelah sholat fardu kita istighfar 3 kali. Dua ini yang kita minta pada hakikatnya. Satu, menutup dosa, ya Allah tutuplah dosaku, itu hakikatnya istighfar. Terjemahannya ampunilah aku. Ya, atau Rabbighfirli, ampunilah aku. Tapi yang kita minta pertama, ya Allah tutuplah dosaku. Satrul dzam. Yang kedua, wattajawuzu an, maafkan, lewatkan, biarkan. Artinya tidak digubris oleh Allah, tidak dianggap suatu dosa. Ya, kita bagaikan tidak melakukan dosa, dipulihkan lah istilahnya. Kalau di dunia ini kadang ada denda kan, pajak misalnya seharusnya ada denda, dipulihkan.
ya, diputihkan, seolah-olah tidak pernah kita berbuat pelanggaran lalu lintas sehingga tidak kena denda. Begitu kira-kira. Ya, begitu maknanya. Jadi hadirkan ini ketika kita membaca istighfar, kita mohon dosa kita ditutup. Dan ya, kalau sekedar ditutup saja masih kemungkinan dibongkar kan nanti. Ditutup saja, ditutupi, tapi dosa itu ada di situ. Allah masih punya potensi untuk dibongkar nanti pada hari kiamat. Dan itu akan mempermalukan kita. Ya. Nah, makanya butuh yang kedua, betul-betul dipulihkan. Ya, dihapus sehingga seakan-akan kita tidak melakukan dosa tersebut. Ya, karena kalau sekedar ditutupi, masih ada di situ, ditutupi. Ya. Dibuka masih kelihatan muncul. Tapi kita harapkan wattajawuzu anhu, dihilangkan dan dihapus dosa tersebut. Nah, jadi beginilah jamaah sekalian, salah satu prosesi yang akan dihadapi oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an-najwa. Ya, bisik-bisik Allah dengan hambanya, disuruh mengakui kesalahannya, dosanya. Ya, dan memang tidak bisa mengelak lagi, pasti akan mengakuinya. Dan karena si hamba ini sudah menutupi aibnya di dunia, Allah menutupi aibnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya di akhirat. Nah, kemudian jamaah sekalian, kembali ke keterangan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, wa fi hadza annal wajiba 'alal 'abdi. Nah, dalam masalah ini, ya, kaitannya dengan masalah ini, bahwa kewajiban bagi seorang hamba an yujahida nafsahu 'alal bu'di 'anidz dzunubi wa muqarafatiha,